Udah siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Devi Safitri dengan nomor NIM 408250009. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataun Anwar, Banten. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu mata kuliah yakni Bu Saraswati MPD. Tugasnya yaitu refleksi akhir perkuliahan. Yang pertama yaitu pemahaman awal dan perubahan pemahaman. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang fonologi sebelum mengikuti perkuliahan? Yang saya ketahui tentang fonologi yaitu merupakan salah satu kajian dari linguistik. Pada saat semester 1 saya mempelajari tentang linguistik umum. Nah, dari situ ada terdapat tataran linguistik yang termasuk ke dalam yaitu fonologi, morfologi, sintaksis dan lain-lain. Jadi saya hanya mendengar tapi tidak mengetahui apa arti dari fonologi. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pemahaman Anda berubah setelah mempelajari mata kuliah ini. Pemahaman saya berubah setelah tentu pemahaman saya berubah setelah mempelajari mata kuliah perkuliahan ini. Jadi saya lebih mengetahui apa itu fonologi, apa saja jenis-jenisnya, apa saja contoh-contohnya, apa saja yang harus dipelajari ketika kita menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Nah, dari fonologi bisa kita cakup ya. Yang kedua, pengalaman belajar yang paling bermakna. Pertanyaannya, materi apa yang paling menarik bagi Anda? Menurut saya, materi yang paling menarik bagi saya adalah ketika belajar pasangan minimal dan atau kita sebut dengan fonem. Saya juga sangat senang ketika belajar tentang silabel atau suku kata. Nah, di dalam suku kata itu ada beberapa rumus seperti vika, kafi, kakafi. Nah, itu menurut saya yang paling menarik untuk dipahami. Menurut saya untuk yang saya pahami. Nah, teman-teman, menurut saya yang paling mudah menarik untuk dipahami yaitu tentang pasangan minimal dan silabel atau suku kata, karena benar-benar sangat menarik, menyenangkan sekaligus mengekspresikan kita gitu, sekaligus melatih motorik kita, melatih kognitif kita untuk berpikir secara kritis. Selanjutnya, materi apa yang paling menantang untuk dipahami? Menurut saya, materi yang paling menantang itu materi materi suprasegmental, segmental, fonetik, fonem, fonotatik, dan proses fisiologis. Nah, dimana itu tuh sangat menantang untuk berpikir secara kritis, bagaimana caranya kita menganalisis ya guys. Bagaimana caranya kita untuk menganalisis itu sangat-sangat penting. Jadi menurut saya yang paling menantang itu materi itu karena saya mungkin memiliki keterbatasan dalam berpikir atau mungkin apa. Jadi menurut saya itu lebih menantang karena saya sangat lambat dalam menggali materi tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman belajar apa yang paling membantu saya memahami konsep-konsep fonologi.
salah satu cara belajar yang menurut saya efektif untuk diri saya sendiri, karena dengan begitu mudah untuk menangkap informasi dengan lebih jelas lagi. Dengan berdiskusi kita mampu meluangkan atau mengungkapkan pikiran-pikiran kita yang terlalu terpendam di dalam otak ini. Jadi mungkin dengan berdiskusi itu sangat baik, sangat efektif untuk saya. Begitu. Yang ketiga yaitu perkembangan kemampuan analisis. Bagaimana perkembangan kemampuan saya, kemampuan Anda dalam mengidentifikasi fonem, alofon, pasangan minimal atau proses fonologis. Kemampuan saya cukup meningkat ya dalam memahami pasangan minimal, fonem itu sungguh luar biasa, karena bimbingan dari dosen mungkin memberikan tugas-tugas juga itu dapat membantu meningkatkan rasa semangat di dalam diri kita muncul tiba-tiba gitu dengan adanya diberikan soal-soal tersebut. Jadi merangsang gitu ya, merangsang kita untuk lebih giat lagi dalam belajar. Apalagi pasangan minimal ini sangat membuat saya semangat untuk mencari-cari kata atau kalimat yang memiliki perbedaan makna namun satu tujuan gitu. Baik, selanjutnya bagian mana yang menurut Anda sudah dikuasai dengan baik? Menurut saya bagian yang sudah dikuasai dengan baik yaitu tentang silabel sukata dan pasangan minimal, karena itu memang sangat mudah dipahami teman-teman. Jadi mungkin ketika mengulas lagi itu akan sangat mudah. Jadi semoga itu bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Bagian mana yang perlu ditingkatkan? Menurut saya bagian yang perlu ditingkatkan dalam materi fonologi ini yaitu tentang fonemik, fonetik, konotatik. Saya ingin lebih memperdalam ilmu saya tentang materi tersebut, karena menurut saya masih kurang dengan segala yang telah diajarkan. Mungkin dari responnya yang kurang dari saya, jadi perlu ditingkatkan lagi untuk memahami materi-materi tersebut. Dengan adanya buku, semoga saya bisa memperdalam materi-materi yang belum saya pahami dan perlu ditingkatkan lagi. Baik, yang keempat yaitu relevansi fonologi dalam kehidupan dan keilmuan. Pertanyaan pertama, apa manfaat mempelajari fonologi bagi mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia? Manfaatnya tentu sangat besar, terutama sebagai dasar dalam menguasai tata bahasa, tata bunyi bahasa dalam bahasa Indonesia yang baku. Hal ini juga memicu untuk menghindari kesalahan dalam pelafalan atau artikulasi dalam berbahasa yang sering terjadi di kalangan umum. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pemahaman fonologi dapat membantu dalam pembelajaran bahasa, penelitian bahasa, dan atau komunikasi sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran bahasa dan penelitian bahasa, fonologi ini dapat membantu kita untuk menyusun transkripsi fonetis yang sangat akurat. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, fonologi ini dapat membantu kita berbicara dengan lebih jelas, ekspresif, dan lebih mudah lagi dalam berbicara dengan lawan bicara atau pendengar dengan yang berbicara. Yang kelima yaitu refleksi
bahwa setiap bunyi bahasa memiliki makna dan fungsi yang sangat krusial, serta fonologi ini dapat membantu mengajarkan saya lebih memahami, lebih meneliti, lebih kritis dari sebelumnya. Saya bisa menganalisis, mengidentifikasi satuan terkecil dari bahasa. Jadi saya lebih teliti gitu loh. Jadi mengapa fonologi ini berharga bagi saya untuk lebih mempelajarinya lagi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa target yang ingin Anda capai untuk meningkatkan pemahaman linguistik pada masa mendatang? Target yang ingin saya capai yaitu mengaplikasikan materi ilmu fonologi dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk menganalisis penelitian linguistik secara lanjut. Kemudian saya ingin menganalisis beberapa dialek atau logat bahasa dalam masyarakat. Jadi saya ingin lebih mendalam lagi gitu. Jadi ingin mengaplikasikan materi dan ilmu fonologi ini dalam kehidupan saya di masa yang akan mendatang. Kesan-kesan saya, terima kasih kepada Bu Saraswati yang telah membimbing kita sampai ke tahap ini, yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, dan pesannya semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Kemudian semoga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.